Haleluya, puji nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Kamis malam hari ini tanggal 23 Januari 2025. Saya saat ini masih ada di luar negeri. Saya terus maju di dalam pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil, memberitakan kabar Yesus. Beberapa hari lalu saya berjumpa dengan seorang ibu yang belum percaya Yesus. Saya banyak beritakan berita tentang Yesus. Karena hanya satu-satunya Tuhan juru selamat kita, hanya Yesus. Dan komitmen saya hidup untuk kemuliaan Tuhan. Tema firman Tuhan pada malam hari ini di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 1-4. Carilah perkara di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Itu puji Tuhan, saya mendapat kasih karunia bisa mengarang lagu. Karena saya dapat kasih karunia Tuhan main musik, itu dari Tuhan Yesus. Saya cinta Yesus. Saya bisa main piano, main gitar, hampir semua alat musik saya bisa. Itu karena Tuhan Yesus yang baik. Kalau bukan karena Tuhan saya tidak bisa, sungguh. Itu atas rahmat anugerah Tuhan, saya mau menyanyikan lagu karangan saya pribadi sendiri. Temanya bagus sekali. Hidupku untuk kemuliaan-Mu. Saya mungkin akan menyanyikan sering, saudara. Ada beberapa saya sampaikan firman Tuhan supaya Bapak Ibu bisa catat kata-katanya. Biar menjadi pedoman pegangan kita semua, menjadi kerinduan kita bersama. Doa kita bersama, hidupku untuk kemuliaan-Mu. Dan saya akan bacakan sambil saya mau menyanyikan lagu pujian ini untuk kemuliaan Tuhan. Oh Tuhan, karena dosaku Engkau mati bagiku. Apa yang harus ku buat untuk balas kasih-Mu? Jadi yang pertama, oh Tuhan, karena dosaku Engkau mati bagiku. Apa yang harus ku buat untuk balas kasih-Mu? Ini bait yang pertama. Saya ulangi lagi. Oh Tuhan, karena dosaku Engkau mati bagiku. Apa yang harus ku buat untuk balas kasih-Mu? Amin. Bahwa Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita. Apa yang harus kubuat untuk membalas kasih-Mu Tuhan? Dan saya mau menyanyikan kurnya sekarang. Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu. Haleluya. Pakailah hidupku Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Amin. Kurnya sederhana. Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Amin. Biar Tuhan memakai Bapak Ibu semua. Karena kita ada di muka bumi, Tuhan yang ciptakan. Bukan manusia yang ciptakan, bukan orang tua atau siapapun, bukan. Tapi Dia yang ciptakan kita. Bukan oleh usahaku hidupku diselamatkan, bukan oleh kebaikanku, tapi oleh rahmat-Mu. Amin. Ini bait kedua. Saya cinta Yesus. Biar lagu ini Bapak Ibu catat, jadi pedoman buat kita bersama. Bukan oleh usahaku hidupku diselamatkan,
bukan oleh kebaikanku, tapi oleh rahmat-Mu. Amin. Bukan oleh kebaikan kita, bukan karena usaha kita, tapi semua karena anugerah rahmat Tuhan. Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Itu kornya. Sekarang bait yang ketiga. Ajarlah aku, ya Tuhan, mengerti rencana-Mu. Bentuklah hidupku Tuhan seturut kehendak-Mu. Amin. Bait yang ketiga. Ajarlah aku, ya Tuhan, mengerti rencana-Mu. Bentuklah hidupku Tuhan seturut kehendak-Mu. Ya sekialah makan. Saya menangis, saya cinta Yesus. Biar langkah-langkah hidup kita berjalan seirama dengan maunya Tuhan. Bukan kita berjalan menurut kemauan sendiri. Dalam Mazmur 16 ayat 25, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Mari di tahun 2025 ini jadi tahun perkenanan Tuhan. Kita makin mengerti kehendak Tuhan. Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu. Pakailah hidupku Tuhan untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Roma pasal 9. Saya menangis, saya cinta Yesus, karena saya sebagai hamba Tuhan. Supaya kita semua tidak boleh hidup sembarangan, tapi hidup untuk kemuliaan Tuhan. Roma 9 ayat 21 demikian firman Tuhan. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya, kita tanah liat, untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia? Ini menjadi dasar saya menyanyikan, mengarang lagu ini untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Bukan tujuan yang biasa, bukan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Saya tidak mau tujuan yang biasa, tapi tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Karena hidup kita milik Tuhan Yesus. Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu. Pakailah hidupku Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Atas rahmat anugerah Tuhan, kalimatnya sederhana, lagunya simpel, supaya Bapak Ibu bersama saya bisa gampang mengenal, memahami, dan menyanyikan lagu ini. Oh Tuhan, karena dosaku Engkau mati bagiku. Apa yang harus ku buat untuk balas kasih-Mu? Kornya, ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu. Pakailah hidupku Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Bait yang kedua. Bukan oleh usahaku hidupku diselamatkan, bukan oleh kebaikanku, tapi oleh rahmat
firman-Mu. Amin, haleluya. Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu. Pakailah hidupku Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Amin. Bagian ketiga, ajarlah aku ya Tuhan mengerti rencana-Mu. Bentuklah hidupku Tuhan seturut kehendak-Mu. Amin, haleluya. Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu. Pakailah hidupku Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Amin. Menjadi doa saya, doa kita bersama. Tuhan, hidupku yang tidak ada berarti, tapi menjadi berarti oleh karena anugerah Tuhan. Hidupku hina Tuhan, tidak punya apa-apa, tapi Engkau yang ciptakan hidupku untuk kemuliaan Tuhan. Ampuni segala dosa, segala kesalahan kita minta ampun sama Tuhan. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Dan Engkau lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Ku serahkan seluruh hidupku Bapa untuk melayani-Mu Tuhan Yesus. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, izinkan kami malam hari ini membaca firman-Mu, kitab Kolose pasal 1 sampai 4 Tuhan. Berfirman Bapa, supaya hidupku makin dibentuk seturut dengan rencana-Mu. Karena rencana Tuhan indah dalam setiap hidup kami Tuhan. Akan untuk kemuliaan Tuhan. Biar hari ini hari hidupku berkenan di hadapan Engkau. Tahun 2025 adalah tahun perkenanan Tuhan. Biar hidup berkenan di hati Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus. Kamis malam hari ini, tanggal 23 Januari 2025. Biar menjadi kerinduan kita bersama. Tuhan mau pakai hidup kita, setiap kita, untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Nanti saya lanjutkan berikutnya, supaya Bapak bisa memahami pujian yang saya sampaikan. Itu karangan saya sendiri dari Tuhan. Karena itu talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya, bisa hampir semua alat musik saya bisa mengarang lagu. Karena puji Tuhan, tahun 1975 saya mewakili gereja Bethel Indonesia di Petamburan. Waktu itu masih hidupnya almarhum Bapak Dr. Pendeta Hail Senduk, Dr. Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia Petamburan, GBI. Karena dia juga sebagai ketua sinode. Saya diizinkan diperkenan Tuhan mewakili gereja Bethel Indonesia. Saya menyanyikan beberapa pujian, satu pujian lagu wajib dan lagu pilihan. Saya ingat sekali lagu wajib saya menyanyikan Besar Setiamu, dan puji Tuhan saya memperoleh hadiah juara pertama. Waktu masih muda, saya masih usia
tahun 75 ya, saya lahir 56. Sekitar 19 tahun sudah ya, saya kuliah itu. Ya 19 tahun, puji Tuhan. Saya masih muda, masih kuat bernafas. Saya seorang pianis juga, pengarang lagu, puji Tuhan. Saya juga puji Tuhan saya pernah eh, membuat rekaman, membuat rekaman di kaset ya. Ada foto saya bersama istri anak-anak saya ya, sampai laku keras habis itu ya, dengan tema hidupku dijamah oleh Tuhan ya, dan kunaikan syukur segala macam itu. Puji Tuhan, itu anugerah Tuhan, itu untuk kemuliaan Tuhan. Sampai saat ini saya bisa melakukan pekerjaan Tuhan, untuk anugerah Tuhan. Saya setia sama Tuhan dari sejak umur 5 tahun. Papi mami almarhum yang saya cintai, dia seorang hamba Tuhan yang setia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya lahir dari anak seorang pendeta. Dari tahun 1961, usia 5 tahun, sudah disuruh khotbah karena saya sudah bisa baca. Terus sampai saat ini, berarti sudah 60 tahun lebih, saya melayani pekerjaan Tuhan. Tidak pernah berubah. Itu karena kasihnya Tuhan. Anugerah Tuhan. Jaga kesetiaan saudara. Biar Bapak Ibu semua setia sama Tuhan. Karena Yesus setia. Dalam 2 Timotius 2:13, Yesus setia. Sangat setia. Terbukti nyata sampai saat ini. Bapak Ibu, atas kesetiaan kasih Tuhan, bisa hidup sampai detik ini. Semua karena anugerah Tuhan. Dan janji Tuhan dalam Wahyu pasal 2:10b, hendaklah engkau setia sampai mati. Orang yang setia sampai akhirnya akan mendapat mahkota. Waktu mari kita kembali kepada Tuhan. Kita mencintai Yesus. Saya mau baca Kolose pasal 3 1-4, demikian firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan. Ini menjadi tema kita bersama. Carilah perkara di atas, di mana Kristus hadir, ada. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Nanti Yesus akan datang, saudara, dengan segala kemuliaannya. Dia bukan datang sebagai manusia, tapi Yesus datang raja sebagai raja. Akan menjemput setiap saudara dan saya yang setia sama Tuhan. Untung besar kita dipanggil, dipilih sama Tuhan untuk menjadi murid dari Yesus, untuk menjadi anak dari Tuhan Yesus, untuk menjadi hamba Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Itu mari kita mau pikirkan perkara di atas. Ayat yang kedua, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi, saudara. Bumi akan lenyap. Maka firman Tuhan katakan di dalam Wahyu 12 ayat 12, iblis turun dengan garamnya, saudara. Ya, coba saya mau baca. Ini bentuk celaka orang di bumi. Coba nih, yang di bumi itu nggak selamat, saudara. Karena pikirannya bumi melulu. Wahyu 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan kamu sekalian yang diam di dalamnya. Pertama bersukacita, hai surga, berarti bagi mereka yang memikirkan perkara di atas. Hanya memikirkan perkara-perkara surgawi, bukan perkara di bumi. Hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Bapak Ibu bersama saya yang diam untuk memikirkan perkara di atas. Pikir kepada surga. Pikir berjanji Tuhan akan datang. Surga, surga, surga. Ada lagu Pantai Kosta Lama. Saya kecil tahu sudah lagu ini. Surga, 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 mulia. Surga, 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 mulia. Karena saya sudah 60 tahun lebih, saya tahu sekali lagu lama sudah. Ya, senang saya lagu-lagu lama sudah. Ya, mohon maaf saya banyak menyanyikan lagu-lagu lama. Karena dulu kehidupan kita lama sudah diperbarui oleh kemurahan kasih karunia melalui pengorbanan dari Tuhan Yesus. Terus berikutnya, celaka kamu, hai bumi dan laut. Iblis telah turun kepadamu dalam geram yang dahsyat. Karena ia tahu waktunya sudah singkat. Iblis sudah tahu kedatangan Tuhan. Tapi kenapa manusia tidak tahu? Coba nih peristiwa yang kebakaran itu. Waktu dari sejak awal sudah sekian lama dia tidak padam-padam. Ada maksud Tuhan. Supaya betul-betul orang bertobat itu. Para artis di Hollywood. Banyak mereka menghina Tuhan. Sungguh banyak orang tidak merespon akan kebaikan Tuhan. Salah besar. Salah besar, salah besar. Celaka, maka firman Allah. Celaka kamu hai bumi dan laut. Bagi mereka yang pikiran bumi. Tidak pernah mikirin perkara surga. Iblis turun, saudara, untuk menyambut mereka. Maka pentingnya, saudara. Firman Tuhan, pikirkan pada di atas. Ayat ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dulu kita sudah mati perkara kedagingan. Mati perkara daging, saudara. Mari kita berhati baik, saudara. Hati yang penuh dengan cinta kasih. Sungguh, saya selalu ingin memiliki hati yang baik. Hati yang rendah hati, karakter Kristus ada di dalam kehidupan kita. Hati kita isi dengan hati baik. Kalau hatimu ada firman Tuhan. Kalau hatimu di luar firman, hati jahat.
karena dunia jahat. Tapi orang bisa diubahkan oleh karena Kristus. Maka pentingnya hidup kita selalu diisi dengan kebenaran firman Allah. Karena di dalam Allah ada kebenaran yang sempurna. Di dalam Dia, Yesus Kristus. Maka penting Bapak hari ini hari. Pentingnya saat ini mikirkan perkara di atas. Saya sudah katakan tahun 2025 tahun perkenanan Tuhan. Jadi perkara-perkara yang berkenan, memperkenankan hati Tuhan. Layak hidup kita. Ayat yang keempat, apabila Kristus yang ada dalam hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Amin. Saya merindu ini, saudara. Hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Ini menjadi kerinduan kita. Dunia tidak ada kemuliaannya. Kemuliaan dunia orang cari artis di Hollywood. Itu kemuliaannya sia-sia. Saya mendengar banyak artis yang mati itu, saudara. Yang sudah umur berapa itu. Rumah di Hollywood yang begitu bagus. Kalau dulu lihat LA gedung tinggi-tinggi bagus. Sekarang habis semua itu. Di dalam kemuliaan dunia. Semua dunia kenyap itu kegenapan firman Allah. Itu berarti Tuhan ada angin tornado. Segala angin. Siapa yang bisa bikin angin? Tuhan. Berarti kesimpulannya ada rencana Tuhan. Supaya semua orang baik di Amerika, di seluruh umat manusia di muka bumi bertobat. Mari waktunya kita tahun perkenanan Tuhan. Carilah Tuhan. Carilah perkara di atas. Biar hidup kita serahkan kepada Tuhan. Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayanimu Tuhan. Pakailah hidupku ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Amin. Haleluya. Ajarlah aku ya Tuhan mengerti rencana-Mu. Bentuklah hidupku Tuhan seturut kehendak-Mu. Amin. Haleluya. Serahkan seluruh hidupku untuk melayanimu. Pakailah hidupku Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lagunya enak sekali, saudara. Demikian kerinduan kita bersama, supaya Tuhan mau pakai setiap kita menjadi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Besok pagi saya akan izin, saya mau menyanyi ini lagi terus supaya Bapak Ibu bisa hafal dan kita hayati, dan Tuhan memberkati semua. Amin.